Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu ba'da subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kita bisa dikumpulkan kembali di majelis yang mulia ini, majelis taman-taman surga, di mana barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah, dan malaikat akan mengelilinginya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk hadir, duduk bersimpuh, mendengarkan, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyaknya seseorang di sini, mereka banyak terfitnah ya, dengan dunianya ya, sehingga mereka susah sekali untuk melangkahkan kakinya ke tempat ini. Susah sekali hatinya tergerak untuk menghadiri majelis ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka yul ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa iyakum,
teruslah basahi lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena betapa besar, agung dan betapa besar pahala bagi orang-orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. 1 salawat, ikhwan. Maka ayuhal ikhwah azani Allah wa yakum, di kesempatan pagi yang sejuk dan hening ini, kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai ilmu dasar untuk memahami tauhidullah, sehingga semakin kuatlah akidah kita, semakin kuatlah kita menjadi seorang muslim yang tangguh, yang kokoh dengan didasari tauhidullah. Karena yulikhwah azani Allah wa yakum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid adalah merupakan landasan pokok, merupakan asas atau pilar di dalam agama yang mulia ini. Maka tauhid diibaratkan sebagai pondasi yang di atasnya ada sebuah bangunan, yang apabila pondasi tersebut kuat, maka bangunan di atasnya akan menjadi kuat. Namun apabila pondasinya rapuh dan tidak kuat, maka jangan berharap bangunan di atasnya akan menjadi kuat. Oleh karena itu, ya ikhwazani Allah wa yakum, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menguatkan akidah kita, menguatkan tauhidullah, karena tugas kita sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepadaku. Ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main Bapak Ibu ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya bersenda gurau, tidak hanya leha-leha saja duduk di dipan-dipan depan rumah kita, tidak. Akan tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka yul ikhwazani Allah wa yakum, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memahami, mengetahui apa itu tauhid. Jangan sampai kita orang muslim dan muslimah mengaku seorang Islam akan tetapi enggak tahu tauhid itu apa. Macam-macam tauhid itu apa saja, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita jalankan di sini sebagai seorang muslim. Maka ya ikhwazani Allah wa yakum, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang makna tauhidullah dan berbagai macam tauhidullah yang harus kita ketahui. Meskipun di sini pembahasannya panjang mengenai pembagian tauhidullah, nanti kita akan kupas satu persatu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa mengkaji kitab yang sangat mulia ini. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa yakum. Di sini makna tauhid atau definisi dari tauhidullah, tauhid itu diambil dari kata sebagaimana antum mungkin sudah pernah belajar ilmu sharf di dalam al-lughatul arabiyyah, pelajaran bahasa Arab bahwasanya
Tauhid diambil dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Itu maknanya adalah apa? Di sini tauhidullah fil lughah ya. Jadi secara bahasa tauhid di sini wahhada yuwahhidu tauhidan. Yang artinya apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Jadi menjadikan sesuatu itu satu. Itu makna tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah di kitab ini menunjukkan bahwasanya at-tauhidu ay bi ma'na huwa ifradullah bil khalqi wat tadbir wa ikhlasul ibadati lahu wa tarkul ibadah ma siwahu wa itsbatu ma lahu min al asma'il husna was sifatil ulya wa tanzihihi 'anil naqsi wal 'aib. فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة والتوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات. Maka di sini makna tauhid adalah at-tauhid huwa ifradullah. Itu tauhid di sini adalah apa Bu? Bapak? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi at-tauhidu ifradullah ta'ala atau wa i'tiqadu tufarradillahi ta'ala. Itu tauhid di sini adalah secara umum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Esa. Apa itu esa? Satu. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Allah Subhanahu wa taala itu satu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Di dalam apa? Birrububiyati. Di dalam rububiyahnya. Nanti kita akan menjelaskan ya, apa itu rububiyah. Jadi kita mempunyai keyakinan i'tiqad yang sahih, yang benar, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, bukan dua atau bahkan tiga ya. Ada yang mungkin sebagian seseorang mengatakan Tuhan itu banyak ya, sehingga mereka mengatakan ya, Allah itu ada di mana-mana, Tuhan itu ada di mana-mana ya. Ya berarti kalau mengatakan Tuhan atau Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di sembarangan tempat, tidak. Akan tetapi keyakinan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah adalah Allah as-samad. Allah di sini adalah satu. Allah adalah Maha Esa. I'tiqad ifradullah ta'ala. Berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu birrububiyati. Di dalam rububiyahnya. Wa ikhlasul ibadati lahu. Dan kita betul-betul ikhlas di dalam beribadah kepadanya, di dalam menyembah kepadanya betul-betul ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Jangan sampai kita menyembah kepada Allah disebabkan karena iming-imingan harta, menyembah kepada Allah karena nggak enak sama siapa Pak? Ketua DKM. Nggak enak nggak sholat ya sama Pak Ketua DKM atau Pak Dani ya sebagai pengurus masjid, nggak enak ibadah, nggak enak sholat karena seseorang. Ini tidak boleh. Bahkan ini dikategorikan apa? Dikategorikan di sini takut yang menyebabkan kesyirikan ya. Seseorang contohnya ya tidak mau sholat berjamaah di masjid karena takut dimarahin seseorang, takut dimarahin mertua dan sebagainya. Ini tidak boleh. Akan tetapi ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul-betul ikhlas kita beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin ya. Kemudian wa tarkul ibadati ma siwahu,
dan meninggalkan segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sering ya saya sebutkan di sini bahwasanya kita beribadah kepada Allah hanya saja ya, beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh kita salat ya, kemudian paginya salat, siangnya pergi ke dukun, siangnya salat, sorenya percaya kepada hal-hal yang mistik, maka berarti ikhlasnya palsu di sini. Menyembahnya kepada Allah hanya sebatas apa Pak Ibu ya, sebatas dia ya tidak enak saja sama orang ya, sehingga apa? Sehingga dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwazani Allah wa iyyakum, dan masih kelanjutan bahwasanya tauhid di situ apa? Wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifat ya. Yaitu apa? Ya, wa itsbat di sini adalah menetapkan ya. Menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat ya. Jadi di samping kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu satu di dalam rububiyahnya, yaitu segala berbagai macam makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian kita ikhlas hanya beribadah kepada Allah, dan juga kita menetapkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ya. Jadi oleh karena itu ya, di sini disebutkan bahwasanya kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin segala apa yang diciptakan di permukaan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan juga kita beriktikad ya, meyakini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, atau disebut juga dengan apa? Asmaul Husna. Nah, ini harus kita yakini ya. Dan nanti kita akan membahas. Kemudian apalagi wa tanzihihi 'anil naqsi wal 'aib ya. Mensucikannya ya, kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan juga dari aib atau cacat ya. Fa huwa bihadza ta'rif ya, dan kita oleh karena itu kita harus mengenal tentang macam-macam tauhidullah ya. Ya, jadi tentang tauhidullah di sini fa huwa thalathatu anwa'in. Bahwasanya tauhid di sini dibagi menjadi berapa? 3 ya. Tauhid di sini dibagi menjadi 3. Apa saja? Tauhidur rububiyyati, wa tauhidul uluhiyyati, wa tauhidul asma'i was sifat. Maka tauhid di sini dibagi menjadi berapa Bapak Ibu? 3 ya. Ya, tauhid di sini dibagi menjadi 3. Yaitu apa? Tauhidur rububiyah, apalagi? Tauhid uluhiyah, dan yang ketiga asma was sifat. Wa kullu naw'in lahu ma'na la budda min bayanihi, dan di sini setiap macam-macam tauhid tersebut ya nantinya akan kita jelaskan dan akan kita jabarkan ya. Liyatahaddudul farqu baina hadzal anwa', dan menjelaskan berbagai macam ya, apa namanya di sini, berbagai macam tentang tauhidullah taala yang tadi sudah disebutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, setelah kita mengetahui apa itu tauhid ya, sekali lagi tauhid itu apa itu Bapak Ibu ya, mengesahkan
Allah Subhanahu wa ta'ala, berkeyakinan bahwasanya Allah itu satu, bukan dua, dan berkeyakinan bahwasanya Allah itu enggak punya anak. Ya. Ada yang mengatakan, oh Allah punya anak. Siapa namanya? Siapa namanya anaknya? Sebagian orang mengatakan di sini, ya Allah punya anak, yaitu siapa? Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa adalah anak Allah. Maka perkataan tersebut adalah batil. Perkataan tersebut adalah perkataan kekufuran. Kita tidak boleh mengatakan Allah punya anak, tidak boleh. Ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Berbeda dengan makhluknya di sini, manusia. Manusia itu beranak dan diperanakkan. Tayyib. Maka oleh khazani Allah wa yakum, ya, setelah kita mengetahui apa itu tauhid dan macam-macamnya di sini, maka kita akan kupas sedikit demi sedikit, ya, tentang tauhidullah di sini. Yang pertama apa? Tauhidur rububiyah. Tentang tauhid rububiyah. Fatauhidur rububiyyati. Apa itu tauhid rububiyah, Bapak Ibu? Huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi bi an yu'taqada annahu wahdahul khaliq li jami'il makhluqat. Tauhid rububiyah maksudnya di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, dengan perbuatan-perbuatannya, bi an yu'taqada, ya, dengan meyakini, ya, annahu wahdahul khaliq, dengan meyakini bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya maha pencipta. Satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa? Li jami'il makhluqat. Seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi ini, Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakin, ya, bahwasanya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang berada di permukaan bumi ini, Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan langit, Bapak Ibu? Allah. Siapa yang menciptakan bumi yang seluas ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan Bapak Ibu semuanya? Allah. Siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan gunung-gunung, yang menciptakan lautan-lautan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan apa, Bapak Ibu? Gedung-gedung, ya, yang bertingkat, gedung-gedung yang seluruh di permukaan bumi. Itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Bapak Ibu. Loh, kok Allah? Kan manusia yang buat di sini. Manusia dibuat oleh siapa? Yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepandaian, kepintaran manusia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah manusia diciptakan, diberikan akal fikiran, diberikan kecerdasan, diberikan kepandaian. Itu siapa yang berikan, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia diberikan kelebihan, mampu untuk apa? Mampu untuk mendesain gedung-gedung, mendesain masjid. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas andil Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terciptalah gedung yang bertingkat, terciptalah mungkin masjid yang indah. Itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan akal fikiran manusia. Ya. Maka yulikhwazani Allah wa yakum, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala
Maha menciptakan atas segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Harus yakin Bapak Ibu, ya. Taib. Begitu juga wa annahu ar-razzaq li jami'id dawabi wal adimin wa ghairihim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita Bapak Ibu, ya. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, rizki itu dari bos saya yang telah mempekerjakan saya di PT atau di perusahaan. Oh enggak, ya, majikan saya yang telah memberikan uang rizki kepada saya. Tidak, semuanya rizki itu dari siapa Bapak Ibu? Allah Rabbul Alamin. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun majikan atau mungkin bagian keuangan perusahaan memberikan mentransfer uang, itu bagian apa? Sebagai hanya perantara saja. Perantara kita mendapatkan uang, perantara kita mendapatkan apa? Apa Pak Ibu? Sarapan, ya. Di pagi hari ini nanti habis kajian. Itu perantaranya siapa? Oh Pak Agus yang masak. Contoh gini, ya. Betul Pak Agus? Ya masak Pak Agus bukan? Istrinya, ya. Itu perantaranya Pak Agus dan istrinya masak, ya. Dari jam 3 sudah bangun, Masya Allah, ya. Itu sebagai perantara. Kita mendapatkan rizki berupa apa? Sarapan di pagi hari. Ada sarapan nggak? Ngomongnya sarapan nih. Oh sudah disiapkan, alhamdulillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala atas perantara Pak Agus yang telah masakkan, ya. Baik. Maka rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka kalau ingin rizki kita ditambah, rizki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki kita ingin dibukakan pintu dari Allah, dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya apa Bu? Bapak, perbanyak istighfar, ya. Dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu rizkinya dari langit. Kemudian apa lagi? Gemar berinfak dan bersedekah, itu akan dibukakan pintu rizki dari langit, ya. Jangan sampai kita ingin rizki, ingin apa? Harta kita ditambah namun pelit untuk apa? Bersedekah, pelit untuk berinfak, ya. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang pelit itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Thalathu muhlikat, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ya. 3 golongan seseorang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa Bapak Ibu? Syuhun muta'un. Apa itu? Pelit yang senantiasa dituruti, ya. Pelit pokoknya Pak eman-eman. Tahu eman-eman Bapak Ibu? Sayang punya uang 1 juta, kalau diinfakkan 100 juta jadi berkurang, enggak? Nah, pelit akhirnya apa? Ya, ketemu Pak Dani jadi malu, apa? Ketemu dan jadi mikir, enggak. Saya nggak mau, takut ditagih uang apa Pak? Uang iuran infak. Nah, tidak boleh, ya. Kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa pelit inilah yang akan membinasakan diri kita, ya. Jangan pelit di sini, ya. Maka oleh khawazani Allah wa yakum, rasa pelit yang senantiasa diturut itu apa? Akan membinasakan kita. Ingat, mana qasad sadaqatun mimmal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan bertambah Bapak Ibu, ya. Bertambah karena apa? Allah membukakan pintu rizkinya dari langit. Dengan kita bersedekah, Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan tambah rizkinya. Kalau kita hitung-hitungan kita bagaimana? Punya uang 1 juta dikeluarkan 100.000, jadi berkurang atau bertambah? Berkurang, jadi berapa? 900. Itu hitung-hitungan kita. Tapi hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala itu lain Bapak Ibu. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi hitung-hitungan kita bukan matematika seperti itu, atau hitung-hitungan itu kan hitungan Allah Subhanahu wa taala.
akan bertambah Bapak Ibu, dibukakan pintu rizkinya. Ya, qadarullah habis berinfak 500 juta untuk pembangunan Masjid Nurul Iman. Ya, qadarullah proyeknya nambah Bapak Ibu, nambah mengalir, masya Allah, dari sana dari sini job semakin nambah, contohnya seperti itu, masya Allah, bertambah, usahanya semakin lancar, itu berkah. Kemudian apalagi kehidupannya akan menjadi tenang, ibadah jadi tenang, melangkahkan kaki kita ke masjid ringan, itu bertanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila susah sekali ke masjid, padahal jaraknya berapa meter Bapak Ibu Nurul Iman ke sini, ya, susah banget melangkahkan kaki kita ke masjid. Wah, kita introspeksi diri, wah, jangan-jangan harta kita nggak barokah. Itu karena satu, bertanda seseorang keberkahan rezekinya tidak barokah, sulit untuk ibadah Bapak Ibu, sulit untuk bangun untuk sholat subuh, sulit untuk sedekah, sulit untuk ngaji. Itu bisa jadi harta kita nggak barokah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukan pintu rizkinya dari langit apabila kita tidak pelit sedekah. Kemudian apalagi yang membukakan pintu rizkinya dari langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rizkinya dari langit, gemar untuk bersilaturahim. Nah ini, sama tetangga saling mengenal. Oh, ini Pak Agus, ini Pak Dani, kenalnya itu aja Pak. Yang lainnya siapa gak kenal? Ya. Tahu wajah namun namanya masya lupa kadang-kadang ya. Baik, Pak DKI aja, mana Pak DKI? Baik, ya. Maka harus saling mengenal, ya, minimal menyapa, ya. Maka dengan silaturahim di sini antara tetangga mengenal, saling berkunjung, apalagi sesama saudara, ya, yang ada jauh, ya, atau nan jauh di mata, ya, apa itu nan jauh di mata? Jauh di mata, ya, akan tetapi dekat di hati, ya. Sekarang banyak alat-alat komunikasi, bisa telepon, bisa WA, yang menghubungi saudara kita yang jauh, maka itu akan membukakan pintu rizki Bapak Ibu, ya. Kemudian umroh dan haji termasuk membukakan pintu rizki. Maka yang memberikan rizki siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa annahu ar-razzaqu li jamid dawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberikan rizki, ya. Memberikan rizki kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Baik itu manusia yang muslim, kafir, itu Allah berikan, betul nggak Bapak? Maka belum tentu orang-orang yang kafir, kufur terhadap Allah, ya, mereka diberikan rizki, akan tetapi belum tentu dia disayang oleh Allah, nggak akan disayang oleh Allah, ya. Tidak akan diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mereka diberikan rizki, bersyukur, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rahmatnya di sini. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizkinya kepada siapa? Wal adiliyyin, kepada para binatang-binatang di sini. Hewan-hewan Allah memberikan rizki, ya. Seluruh makhluk, ya, hewan-hewan melata di sini Allah berikan rizki. Hatta hewan terkecil Bapak Ibu? Semut masih gede, masih kelihatan, ya. Mungkin virus, ya, virus atau terkecil ini, itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu Allah berikan rizki. Buktinya hidup. Dia hidup di sini, ya. Terkecil, makhluk terkecil apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki, ya. Apalagi kita sebagai manusia, Allah berikan rizki, wa ghairuhum, dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan rizki, ya, hingga dia hidup, tumbuh-tumbuhan, ya, yang hidup itu Allah berikan rizki di sini, ya. Maka lihazani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Hud, ya, ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun di permukaan bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali
Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya. Tidak ada satupun binatang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah akan memberikan apa, Pak? Rizki. Lalu manusia di sini pasti akan berikan rizki, maka jangan takut. Ya, selama kita apa? Bertawakal, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha di sini dan bertawakal kepada Allah. Ya, jangan sampai kita hanya sebatas di sini tidak mau berusaha. Ya. Usaha dan tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang, ya sudah kita usaha dulu. Berusaha, berdagang atau yang lain sebagainya, usaha bekerja, usaha dulu. Baru hasilnya semuanya diserahkan. Tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bapak Ibu, tahu burung enggak? Burung ya, keluar di waktu pagi dalam keadaan apa? Perut lapar, ya. Kemudian pulang di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Apakah burung mempunyai profesi? Apakah burung mempunyai pekerjaan tertentu, punya pekerjaan dagang dan sebagainya? Enggak, Bapak Ibu. Burung itu udah tawakal kepada Allah. Pagi-paginya dia keluar, ya. Kemudian dia menemukan pohon, di situ ada makanan dan sebagainya. Itu rezekinya satu burung, ya. Burung saja di sini keluar di waktu pagi dalam keadaan perut lapar, dan pulang di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Sekali lagi, burung punya pekerjaan tertentu enggak? Maksudnya punya profesi enggak? Ya, tidak di sini. Punya titel enggak? Tetapi dia tawakal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki. Allah, kita harus apa? Yakin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita. Wa annahu malikul mulk wal mudabbiru li syu'unil ilmi kulli. Ya, wa annahu, dan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa, raja, ya. Raja yang enggak pernah turun-turun. Raja yang enggak pernah, apa maksudnya di sini? Penguasa yang tidak pernah lengser. Kalau presiden bisa lengser enggak, Bapak Ibu? Lengser 10 tahun, jatahnya 10 tahun sudah. Besok tanggal berapa? 20 Oktober pergantian presiden. Sudah. Nggak akan terus selamanya, ya. Bahkan ya, presiden kita yang kedua pun apa? Selama menjabat kurang lebih 32 tahun, ya. Itu pun pasti akan lengser pasti, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa, yang maha raja, yang menguasai di sini nggak akan pernah lengser, Bapak Ibu. Wah, jatahnya cuma 10 tahun, 20 tahun, nanti sudah nggak jadi Allah lagi. Nggak bisa seperti itu. Allah tetap apa? Al-Malik, ya. Wa annahu malikul mulk. Allah Subhanahu wa taala dialah penguasa, ya, yang menguasai, yang merajai seluruh alam semesta ini. Wal mudabbiru li syu'unil ilmi kullihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua al-ilm dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, yang mengatur, ya. Antara siang dan malam sudah diatur, antara ya matahari dan bulan sudah diatur. Matahari itu keluarnya di waktu apa? Siang. Dari sebelah mana? Barat atau timur? Barat. Nah, kalau barat berarti kiamat di sini. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda kiamat kubro, kiamat yang besar, yaitu apa, Bapak Ibu? Matahari terbit dari barat. Faliya'udzubillah, ya. Dan itu seburuk-buruk makhluk yang mengalami hari kiamat, Pak, ya. Karena matahari di sini alhamdulillah masih terbit dari timur, ya. Wah, tiba-tiba nongol dari barat, bagaimana, Pak? Nggak mungkin, pasti ada tanda-tandanya di sini, ya. Ya, akan ada tanda-tanda, ada waktu-waktunya di sini. Tapi alhamdulillah, selama di sini ada orang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya, maka matahari, ya, akan diterbitkan dari timur, ya. Adapun tanda-tanda hari kiamat besar sudah banyak tanda-tandanya, ya. Baik.
Jadi ini ya, yang maha pengatur ya dengan ilmunya, yuliju wa yu'azzilu, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang maha menurunkan, wa yu'izzu wa yudhillu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan serta maha menghinakan, qadirun ala kulli syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, maha kuasa atas segala sesuatu, yusarriful laili wan nahar, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur malam ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur malam dan kemudian berubah menjadi siang ya, wa yuhyi wa yumiit, Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan dan maha mematikan ya. Maka yang menghidupkan dan mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang di sini belum ditakdirkan Allah wafat, Allah mati, nggak bakalan Bapak Ibu ya, meskipun mungkin seseorang itu sakit parah, dirawat di ruang ICU, pasang ventilator, belum pasang lagi alat-alat yang lainnya ya, sudah disisok ya, atau disisok di sini adalah dikejutkan dengan alat apa untuk jantung di sini ya. Kemudian berbagai macam ya, mungkin transfusi darah dan sebagainya, obat-obat yang mahal ya, obat-obat apa? Obat-obat antibiotik yang mahal. Contohnya obat antibiotik yang mahal, Pak. Meronem ya, mahal Pak ya. Nah, itu meronem mahal sekali. Apalagi Pak? Itu yang sudah pernah di ICU itu obat-obatnya mahal sekali, Masya Allah ya. Obat-obatnya mahal sekali ya. Anak dulu pernah di ICU, jadi kurang lebih ya 12 tahun ya, berkecimpung di dunia kesehatan pernah di sini ya. Itu 12 tahun itu di khusus ruangan ICU. Itu betul-betul Masya Allah ya, seseorang yang belum lagi yang dipasang intubasi ya, pasang selang mulut dan sebagainya ya. Kemudian berbagai macam alat ngumpul di situ, bahkan dia seorang profesor dokter ya, penanangani profesor dokter terkenal. Tetap aja Pak ya, kalau Allah mengizinkan dia mati di sini, nggak ada yang awet, nggak ada yang apa lama di sini, pasti semuanya itu akan meninggal dunia, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian ya, pasti itu ya. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan seseorang meninggal dunia, tidak akan ada yang mampu ya, mencegah di sini ya. Maka ilhazani Allah wa yakumnya, seseorang kalau belum ditakdirkan meninggal dunia, sudah belum meninggal dunia ya. Tetapi kalau di sini seseorang sehat bugar kemudian apa? Meninggal dunia, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Perasaan tadi masih ngaji bareng, Pak. Ngaji bareng hari Sabtu, ngaji tauhid tadi. Ini qadar Allah tadi Pak, kemudian habis ini olahraga kemudian meninggal. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan ya. Sehat badannya dikuatkan oleh Allah supaya apa? Supaya tetap ngumpul bareng di Nurul Iman, keluarga ya, dan tetap ngaji. Subhanallah. Untuk apa? Memperbanyak amal ibadah kanggo sangu apa? Sangu mati ya. Kanggo sangu wafat mangke ya, teng alam kubur kali teng akhirat ngadep Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, dengan membawa amalan-amalan salih. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. 26 dan 27 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tu'izzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini dalilnya Bapak Ibu, dalil rububiyah Allah. Salah satunya di sini.
Apa di sini? Qul, katakanlah. Qul lillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah yang merajai, yang maha menguasai. Tu'til mulka man tasya, ya. Yaitu apa? Tu'til mulku man tasya, ya. Yaitu, ya, telah didatangkan. Maksudnya di sini apa? Tu'til mulka mimman tasya, ya. Akan diberikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan man tasya bagi siapa yang dikehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kekuasaannya, ya, bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang, Allah ke atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuasaan seseorang, ya, maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tu'izz, akan memberikan kemuliaan bagi siapa yang dikehendaki, wa tudhillu man tasya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan seseorang bagi siapa yang dikehendakinya. Biyadikal khair, ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau Allah Subhanahu wa taala atas berkehendak atas segala sesuatu, ya. Berkehendak atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar. Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan lail, yaitu malam, ke dalam siang. Berubah yang tadinya malam berubah menjadi apa? Siang. Coba perhatikan Bapak Ibu. Tadi ketika berangkat subuh itu dalam keadaan apa? Gelap. Ya, dalam keadaan gelap. Masih malam menyeliputi. Kemudian sekarang sudah jam 5:30 lewat. Coba lihat. Ya, lihat ya. Sudah terang nggak? Terang. Lihat. Allah ini siapa yang menjadikan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai nggak sadar, nggak melek bahwasanya yang menciptakan malam dan siang adalah Allah Subhanahu wa taala, kebangetan. Lihat saja. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berangkat sebelum subuh dalam keadaan gelap, sekarang pelan-pelan disambil mendengarkan kajian, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke siang lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja apa? Wa tulijun nahara fil lail, ya. Dan memasukkan siang menjadi malam. Karena hari ini semakin hari semakin cepat, Pak, ya. Ya, pada tiba-tiba siang, setelah siang sore, setelah sore jadi malam. Kok cepet banget itu loh hari sekarang itu. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat, Pak, ya. Ya, dicepatkan waktunya, nggak terasa di sini. Berbeda halnya ketika dulu kita masih kecil atau masih kecil. Itu kelihatannya apa? Lama sekali. Bahkan Masya Allah kita lihat sekarang waktu sholat subuh aja jam 4 lewat. Waktu memang sudah diatur seperti itu, tapi kelihatannya cepat, ya. Zuhur saja berapa, Pak? Jam 11.43 atau 42, ya. Ya, hampir setengah 12. Ya, kalau pas jadwal khatib yang datang yang ngepres, Masya Allah setengah 12 sudah siap-siap harus di masjid, ya. Nah, ini harus betul-betul. Itu cepat sekali. Belum lagi asar di sini. Asar di Nurul Iman jam berapa? Sama ya, jam berapa? Jam 3. Jam 15 kurang, Pak, ya. Jam berapa? Jam 14. 4 apa berapa? Kurang lebih. Nah, ini cepat sekali, ya, cepat sekali. Kita baru bangun istirahat siang, Masya Allah, qadarullah, tahu-tahu koma. Ya, makanya ini kenapa ya? Waktunya komat nggak disamain sini, Pak, ya. Nggak disamain, Pak, ya. Beda ya. Kalau asar lebih cepat mungkin, ya. Kalau maghrib subuh lebih lama, ya. Terbiasa memang disamain gitu, ya. Waktunya di sini. Taib, supaya apa? Memberikan kesempatan orang nggak terburu-buru. Taib. Ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan siang juga ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari yang hidup
minal mayyit, yang mengeluarkan seseorang yang tadinya hidup, tadinya mati ke dalam kehidupan. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan seorang yang mati menjadi kehidupan. Jadi mengeluarkan seorang yang hidup menjadi mati, dan mati kemudian menjadi hidup kembali, ya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, ya, yang dikehendaki seseorang, yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa batas, Pak, di sini, ya. Maka ini Bapak Ibu, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai, Allah Subhanahu wa taala yang maha memuliakan, maha menghinakan, dan Allah Subhanahu wa taala maha segala sesuatu, ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam dan siang dan malam, ya. Mengeluarkan seseorang yang hidup dari yang mati, mengeluarkan seseorang dari mati, mengeluarkan seorang mati dari yang hidup, dan dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, ya, bagi siapa yang dikehendaki tanpa adanya, yaitu apa, batasan di sini. Maka di sini, ya, waqad nafallahu subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu syarikun fil mulki aw ma'yinin, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, atas segala sesuatu, yaitu sekutu-sekutunya, fil mulki, dari penguasaan, aw ma'yinin, kama nafi subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu syarikun fil khalqi war rizqi, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, baginya yaitu kesyirikan fil khalqi, ya, atas makhluk dan rezekinya. Di Allah Subhanahu wa taala menafikan semuanya di sini. Baik, maka berarti ini menunjukkan hada khalqullah, ini adalah merupakan ciptaan Allah. Fa aruni madza khalaqal ladina min dunih, maka apa? Perlihatkanlah olehmu kepadaku, ya, perlihatkanlah olehmu kepadaku khalaqal ladzina min duni, ya, yang menciptakan apa? Yang menciptakan selain darinya. Maka ya ikhwazani Allah wa iyyakum, inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, ya. Maka hendaknya kita beriman dan kuatkan akidah kita dengan tauhidur rububiyah. Allah maha pencipta, Allah maha pemberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menjodohkan antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini tauhid rububiyah, ya, yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, ya. Meskipun nanti kita akan lanjutkan masih mengenai tauhid rububiyah, belum selesai Bapak Ibu, ya, supaya kita semakin mantap, semakin kuat akidah kita, semakin kuat tauhid kita. Baik Bapak Ibu, ini sudah masuk waktu syuruk, ya. Syuruk jam berapa tadi? 5? Oh, 29 sudah lewat, ya. Tapi keasikan ngomong, Pak, semangat, ya. Jadi kalau tauhid ini harus semangat, jangan lemes, ya. Ya, supaya apa, Bapak Ibu semakin kuat tauhidnya. Kalau tauhidnya rapuh, bah, sudah kelemar-kelemar orang jadi, Pak, nih, ya. Taib. Ayo ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan tentang makna tauhid rububiyah lebih mendalam lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Cukup, wah, iya. Benar cukup, Pak. Oh, cukup. Bapak Ibu ada? Ibu? Mungkin? Baik, karena sudah cukup, ya, dan sudah masuk waktu syuruk. Tidak sampai jam 6 kita ngaji, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, ya. Diberikan umur panjang, umur yang barakah, sehingga kita bisa mengkaji ilmu tauhid, diberikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.